Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok 7 membahas tentang desain arsitektur industrialis. Di bawah sini ada nama-nama kelompok saya sendiri, Repayanti Asar, Tayumi, Nurmasita, Amir Saud Pamana, terus Muhammad Iksal Al-Rizki Jamni, dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar STMT. Baik, saya akan membahas materi yang slide pertama. Slide pertama, yang kedua. Slide yang kedua. Ya, di sini ada komponen fasad. Yang pertama itu ada jendela, pencahayaan, dinding, kanopi, setapak, lantai teras, pintu, atap, vegetasi, penegarasan carport. Baik, slide ketiga. Sini ada bahan material konvensional. Bahan material konvensional itu diberi satuan prinsip-prinsip, kebaruan, kekinian, modern, kreativitas, sehingga baru novelty. Baik, slide keempat. Di sini ada definisi fasad. Fasad merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan. Pada umumnya yang dimaksud yaitu bagian depan, namun kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Baik, slide selanjutnya. Konsep arsitektur industrialis. Konsep arsitektur industrial itu merupakan suatu konsep yang mengedepankan aspek fungsional dan efisien dan menggunakan material yang tidak definisi, namun tetap mempertimbangkan estetika Terus, ciri-ciri arsitektur industrialis. Yang pertama itu ada minimalisasi proses finishing. Yang kedua, identik dengan warna monokrom. Yang ketiga, elemen lantai unik. Yang keempat, menggunakan material upsill dan rechill. Yang terakhir, sistem bangunan transpose. Baik, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Amir Saud. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu data fisik bangunan. Di sini terdapat nama pemilik, alamat, luas lahan, luas bangunan, status. Data ini adalah milik salah satu orang tua teman kami yang bernama Arifin SPD, dan alamat BTN-nya Dewi Bungalen Blok D nomor 14. Luas lahan 7 meter kali 13 meter dan memiliki luas bangunan 6 meter kali 6,5 meter. Status bangunan ini adalah permanen. Next. Ini adalah tampilan denah dari BTN tersebut. BTN tersebut memiliki konsep yaitu seperti maju mundur seperti pada BTN pada umumnya yang memiliki 2 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 WC. Next. Data fisik rumah. Next. Ini adalah tampilan depan BTN. Seperti pada BTN umumnya yang menerapkan prinsip maju mundur. Next.
Ini tampilan belakang dari BTN tersebut. Tampilannya hanya polos biasa, memiliki satu jendela dan satu pintu. Next. Tampilan biasa memiliki dinding yang polos tanpa aksen apapun. Next. Ini adalah alamat atau tempat BTN tersebut yang berada di perumahan Dewi Bunga Land Recently View di bagian Nanga-Nanga. Next. Literatur dinding. Dinding bata ekspos. Dinding bata ekspos adalah dinding yang terbuat dari batu bata yang disusun secara rapi tanpa diplaster. Next, Pak. Dinding komprot. Dinding komprot adalah dinding yang diplaster tanpa diberikan warna atau dibiarkan secara alami setelah plasteran. Dinding batu alam. Dinding ini terbuat dari batu alam yang tidak diplaster. Next, Pak. Secondary skin. Secondary skin berfungsi untuk menahan paparan cahaya matahari agar tidak terkena langsung oleh dinding. Next, Pak. Dinding beton. Dinding beton bersifat kuat dan dinding beton bisa dijadikan atap sebagai atap atau atap datar pada sebuah bangunan. Next, Pak. Dinding hebel. Dinding hebel adalah dinding yang terbuat dari baja ringan, batu bata ringan. Next, Pak. Literatur pintu. Next. Pintu UPVC. Pintu ini kami ambil dan diterapkan pada literatur 1. Next. Alternatif. Alternatif 1, Pak. Bukan literatur 1 ya, alternatif 1. Ya, Pak. Pintu kaca tempered. Pintu ini kami terapkan pada alternatif 2. Next. Pintu kunwut. Pintu kunwut adalah pintu kayu yang telah diperbarui menjadi bahan yang konvensional. Next. Bukan bahan yang konvensional. Bahan kekinian, Pak. Pintu aluminium. Pintu ini terbuat dari aluminium dan bersifat ringan. Next. Pintu fiberglass. Pintu ini kami letakkan pada alternatif 3. Next. Literatur kanopi. Next. Polikarbonat. Kanopi ini tembus pandang tetapi tidak tembus pandang tetapi bisa menahan panas cahaya matahari. Next. Alderon. Kanopi ini terbuat dari atap yang berbahan alderon. Next.
Kanopi kaca akrilik. Kanopi ini terbuat dari kaca, tetapi kaca itu dapat menahan tekanan yang sangat besar. Next. Kanopi spandek. Kanopi ini terbuat dari spandek yang dimana bentuknya bisa dibuat melengkung seperti pada gambar. Next. Go green. Kanopi ini terbuat dari seng yang bergelombang dan sama halnya dengan spandek. Next. Solar Star. Solar Staff memiliki kejernihan yang sangat tinggi sehingga dapat dilihat secara tembus pandang. Next. Kanopi membran. Kanopi ini adalah bahan yang kami ambil untuk dibahas lebih lanjut pada kali ini. Next. Literatur pagar. Next. Corten steel terbuat dari bahan yang berbahan metal. Next. Laser cut. Laser cut adalah pagar yang memiliki motif-motif tertentu. Next. Besi. Besi dengan finishing tembaga, yaitu campuran dari besi, yaitu pagar yang terbuat dari besi dan di finishing menggunakan tembaga. Next. Wire mesh. Wire mesh ada pagar yang berbentuk seperti sangkar ayam. Next. Hollow baja ringan, yaitu pagar yang terbuat dari baja ringan dan bersifat ringan, jadi mudah untuk digunakan. Next. Punwood. Punwood adalah pagar yang dari kayu yang bersifat kekinian. Next. Pagar besi hollow. Pagar besi hollow ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Next. Literatur pencahayaan. Next. Downlight. Downlight ini adalah lampu tanam yang dimana lampunya tidak kelihatan tapi memiliki cahaya yang terang. Next. LED bulb. LED bulb ini adalah lampu yang paling banyak digunakan, terutama pada rumah rustik dan yang lain-lain. Next. Power LED. Power LED kami gunakan pada alternatif 3. Next. Literatur carport. Next. Grass block. Grass block adalah lantai carport yang terbuat dari paving block tetapi tidak seutuhnya, dibiarkan sebagian
untuk menyerap air. Next. Koral sikat. Lantai karpet ini diisi secara menyeluruh sehingga air tidak dapat menyerap ke tanah. Next. Paving block. Lantai karpet ini terbuat dari rangkaian paving block yang disusun secara merata sehingga memiliki bentuk dan pola tertentu. Next. Lantai karpet plastron beton. Lantai karpet ini terbuat dari bahan beton sehingga kuat dan awet. Next. Batu alam andesit. Lantai karpet ini memiliki bahan batu alam yang bernama andesit dan bersifat keras dan kuat. Next. Literatur atap. Next. Atap metal kami gunakan pada alternatif 1. Next. Atap beton adalah atap yang terbuat dari beton tetapi agak ringan. Jadi bisa dibuat sebagai atap. Next. Atap aspal. Atap aspal kami ambil sebagai alternatif 2. Next. Atap spandek. Selain digunakan sebagai kanopi, atap spandek bisa digunakan sebagai atap rumah. Next. Atap dak beton atau flat. Biasanya ini digunakan di luar negeri yang memiliki iklim berbeda dari Indonesia. Next. Literatur tanaman. Next. Sukulen tasbih. Sukulen tasbih adalah tanaman yang menjalar dan turun ke bawah. Next. English ivy. Ini sama halnya dengan sukulen tasbih, bersifat menjalar dan turun ke bawah. Next. Bunga melati biasanya diletakkan pada taman rumah. Next. Palem biasanya ditanam di depan rumah sebagai hiasan dan sebagai tempat berteduh. Next. Sirih. Tanaman ini dijadikan hiasan pada rumah-rumah. Next. Literatur jendela. Next. Jendela aluminium dan kaca tempered. Jendela ini adalah gabungan dari aluminium dan kaca sehingga membentuk kaca yang
kuat. Next. Jendela awning UPVC kaca laminasi. Ini adalah gabungan dari bahan UPVC dan kaca laminasi. Next. Jendela fiberglass. Selain berada pada pintu, jendela fiberglass terdapat di bagian dinding. Next. Jendela pivot double glass. Jendela ini memiliki dua bagian dan satu bagiannya adalah kaca mati yang tidak bisa dibuka dan satunya bisa dibuka. Next. Bagian ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Iqsal Al-Jamni. Padahal saya persilahkan. Oke ya Amir, bagus sekali Amir ya. Keren kamu Amir. Baik, slide selanjutnya yang dibacakan oleh Alessa Yumi, kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan membacakan alternatif satunya. Bagian-bagian dari alternatif satu yaitu di sini kita lihat atapnya kita menggunakan atap metal yaitu atap logam. Dan lampunya kita menggunakan LED bulb sebagai pencahayaan. Sedangkan tanaman merambatnya kami menggunakan sukulen tasbih agar memberikan kesan seperti dekorasinya, Pak. Sedangkan dindingnya di sini kami menggunakan bata expose sebagai dinding dan ada pintu di sini yaitu pintu fiberglass. Kanopinya yaitu kanopi membran. Kanopi membran yang terbuat dari kain. Selanjutnya ada jendela, yaitu jendela fiberglass juga. Kami menggunakan jendela fiberglass pada alternatif 1. Selanjutnya yaitu hollow baja ringan. Kita menggunakan hollow baja ringan pada alternatif 1. Dan yang terakhir yaitu paving block rumput, Pak. Selanjutnya pada alternatif 2. Alternatif 2, yang pertama kami menggunakan atap di sini yaitu atap aspal. Lampunya, pencahayaannya yaitu power LED. Kanopinya yaitu alderon. Kami menggunakan kanopi alderon sebagai kanopi pada alternatif 2 ini. Pagarnya yaitu pagar besi hollow. Selanjutnya jendelanya yaitu kami menggunakan UPVC Pak. Pintunya pintu UPVC juga. Sedangkan dindingnya dinding kamprot yang bertekstur kasar. Sehingga kami menggunakannya pada alternatif 2 ini. Untuk tanamannya yaitu English ivy. Yang terakhir carportnya, lantai carportnya kami menggunakan paving block rumput juga. Selanjutnya alternatif 3. Pada alternatif 3 kami menggunakan atap beton flat sebagai atap rumah pada alternatif 3. Dan dindingnya kami menggunakan dinding batu alam.
Pencahayaannya kami menggunakan lampu tanam atau downlight. Sedangkan jendelanya kami menggunakan Pivot. pivot, ya, kami menggunakan pivot. Dan pintunya kami menggunakan pintu kaca tempered pada alternatif 3. Kanopinya yaitu kanopi solar tuff. Pagarnya yaitu pagar conwood, tanamannya palem, serta lantai carportnya yaitu lantai beton. Sekian dan terima kasih. Baik, slide selanjutnya yang dibacakan oleh Nur Masita, kepadanya kami persilakan. Baik. Kriteria pertama itu kita menggunakan material kekinian yang bobotnya itu 40% dan nilainya itu 4. Dibaca saja kriterianya apa, bobotnya berapa. Baik, Pak. Kriterianya itu material kekinian dengan bobot 40%. Kedua, fungsional dan estetis yang bobotnya itu 30%. Ketiga, tanaman tahan cuaca itu bobotnya itu 20%. Keempat itu tersedia di toko bangunan, tersedia di bangunan toko setempel, yaitu bobotnya itu 10%. Totalnya itu Pak 100%. Next. Sebutkan yang menang yang mana. Yang menangnya itu di material kekinian, Pak. Bukan Tante. Yang menang alternatif berapa Tante? Yang menang itu Alternatif 1, Pak. alternatif 1, Pak. Yang ini alternatif berapa? Alternatif 3. Oh, iya. Tiga, Jadi Pak. sintesis terpilih alternatif Alternatif 1. 1. Alternatif. Lanjut Nur Masita. Dibaca ini. Sintesis fasa terpilih, yaitu alternatif 1. Next, Pak. Disebutkan lagi apa-apa saja itu elemen-elemennya. Di sini kita menggunakan Atap apa nih? Metal. atap. Ya, Pak. Di sini ada atap metal, pencahayaan lampu LED bulb, kanopi membran, sukulen tasbih, dinding bata ekspos, pintu fiberglass, pagar baja ringan holo, jendela fiberglass, dan paving blok rumput. Di sini kita menggunakan nama material yaitu atap genteng beton yang ukurannya itu Baca yang menurutmu yang paling kekinian yang mana Nur Masita? Yang mana? Kamu pilih yang mana? Baca atap tiga. Iya, Pak. Atap genteng beton, karena di sini atap genteng beton itu bertahan lebih dari 100 tahun dan tahan pada angin kencang dan tahan pada api. Ukurannya itu Pak 33 kali 42 cm. Harganya itu 4.500 per biji, Pak. Ciri-cirinya warnanya tidak cepat pudar, tidak mudah pecah, dan memiliki bobot yang berat. Bahan penyusunnya yaitu pasir, semen, agregat halus, air, dan kapur. Cara pemasangannya itu pertama, periksa ulang apakah rangka atap telah terpasang dengan benar. Kedua, tentukan jarak pemasangan. Ketiga, pasang terlebih dahulu lisplang dan talang sebelum genteng dinaikkan. Keempat, pasang satu jalur genteng terlebih dahulu dari bawah ke atas. Next, Pak, ke jendela awning UPVC. Di sini kita menggunakan jendela awning UPVC karena
memiliki banyak keunggulan seperti ramah lingkungan, sangat kokoh, tahan dalam segala cuaca, kedap suara, bahkan tidak merambat api, yang memiliki ukuran 150 kali 60 cm dengan jumlah 9. Harganya itu 1.410.000. Ciri-cirinya kuat dan tahan lama, merendam suara, anti rayap, dan tidak merambat api. Bahan penyusunnya itu plastik semacam PVC dan aluminium. Alat kerjanya itu bor, obeng, palu, pistol sialan isolasi kertas, pendulum atau bandul, dan salan. Cara pemasangannya itu pertama, siapkan lubang dinding sesuai ukuran kuseng jendela. Kedua, masukkan kuseng ke dalam lubang dinding. Ketiga, tandai dinding sesuai lubang pada kuseng. Kemudian bor lubang yang sudah ditandai. Keempat, masukkan kuseng ke dinding dan pasang sekrup. Pasang daun jendela dengan engsel. Kelima, pasang aksesoris transmisi pada daun jendela. Kemudian pasang handle pintu. Keenam, pasang isolasi kertas di sekeliling kuseng. Setelah itu, pasang sealan pada rongga antar kuseng. Ketujuh, yang terakhir, lepas isolasi kertas dan bersihkan kuseng jendela. Next, ke kanopi membran, Pak. Di sini kita menggunakan kanopi membran karena dapat memantulkan panas dan menyerap sinar matahari sehingga 75%, sehingga area yang tertutup akan terlindungi dan panasnya sinar matahari dan akan terasa teduh dan nyaman. Di sini ukuran membrannya kita pakai 1 kali 5 meter, harganya itu 750.000, dan ciri-cirinya itu bahan elastis, tembus cahaya matahari, awet, perawatan mudah, dan tampilan yang elegan. Bahan penyusunnya itu kain membran, pipa besi, dan kawat sling baja. Alat kerjanya itu lem, roll, gurinda, tali, tangga, bor, dan baut. Cara pemasangannya, pertama, melakukan survei lokasi. Kedua, menyesuaikan kain membran dengan lokasi. Ketiga, menyatukan kain membran dan lem pada leren besi. Keempat, pasang penyangga setiap sudut. Kelima, dirikan rangkaian besi. Keenam, pasang membran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, slide selanjutnya yaitu slide 87. Saya sendiri slide 87, Pak. Baik, ini tampak sebelum dan tampak depan. Next. Yang baca siapa? Saya, Pak, saya. Saya siapa? Repayanti, Pak. Reva, coba dijelaskan Ya. sebelum kenapa, sesudah kenapa. Baik, ini Pak yang tampak depannya. Iya, sebelumnya kenapa ini? Kenapa? Sebelumnya kenapa? Berikan Bapak informasi, jangan kok ini sebelum, ini sesudah. Memang sebelumnya kenapa? Tampak sebelumnya ini dari gambar BTN tersebut Aduh, cara Reva, banyak informasi yang bisa kamu informasikan ke kita. Atapnya pakai spandek,
Dinding depannya berwarna orange, di bawahnya ada batu alam. Kan banyak informasi yang bisa kamu informasikan ke kita. Terus setelah didesain bagaimana? Informasikan kita Eh, berupa fokus ke bahan materialnya coba. Kamu ini ya Pak, ndak hafal semua bahan material bangunannya Pak. ini. Kita kan sudah pelajari. Iya Pak, Ini ya Pak. final ya. Kamu ini asal bicara saja. Yang ini pintu kanopinya itu Ya, silakan diambil alih cepat. Siapa? Baik, saya beralih. Sebelum tampak depan, sebelum didesain hanya memiliki satu lantai dan memiliki bentukan seperti BTN pada umumnya. Coba Next, fokus ke Amir, fokus ke materialnya. Sebelumnya materialnya kenapa? materialnya Coba menggunakan sebut informasi dua saja informasinya, dua elemen saja, enggak masalah. Coba sebelum atapnya menggunakan, coba sebelumnya pintunya menggunakan kayu dan atapnya, atapnya menggunakan spandek. ya. Setelah didesain, Setelah desain, atapnya menggunakan fiberglass dan atapnya menggunakan atap metal atau atap pintunya, pintunya menggunakan fiberglass oke, bagus. dan Begitu atapnya menggunakan Reva. Apakah susah? ya Pak. Nah, coba sekarang Reva, coba. Ndak bisa Pak. Ini final Reva ya. Nanti kamu udah dapat nilai. Silakan Amir. Ini bukan main-main, ini Bapak nilai ya. Kalau pada nggak bagian bisa, ngapain kamu final Reva? Ya, silakan diambil alih ya. sebelum tampak samping hanya berbentuk datar dengan dinding yang telah diplaster dan dicat. Sesudah didesain ulang, next memiliki dua jendela yang terbuat dari UPVC aluminium dan dinding yang telah dicat berwarna putih. Next. Ya, coba Sebelum Reva. Saya mau nilai nih Reva ya. Iya Pak, ya Pak. Ini tampak belakang. Dia mempunyai jendela sama pintu dan cat ini Jendelanya terbuat dari apa? jendelanya terbuat dari Rangkanya apa? muka kayu. Terus Kalau pintunya? rangka kayu juga Pak. Sekarang setelah kamu desain bagaimana? Setelah saya desain, baik, next. Ya, silakan Amir. Setelah kami desain di bagian belakang, kami menghilangkan jendela dan pintu karena diperkirakan kalau bangunan ini berada di perkotaan, di bagian belakang itu tidak ada lahan, Pak. Next. Ya, jadi dindingnya tembokan ya. Ya, oke, silakan. Reva. Apa nih? Gilirannya siapa nih? Kanopi membran. Gilirannya siapa nih? Iksal Pak. Ya, silakan Iksal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan informasi lebih lanjut tentang kanopi membran. Yang pertama adalah sejarah dari kanopi membran itu sendiri. Sejarah kanopi membran
Sejarah awal penggunaan membran ada di wilayah Afrika Utara, Arab, dan Asia Barat yang masih dibangun secara nomaden, dan pada kekaisaran Roma mulai dibuat secara permanen. Dan pada zaman modern, kanopi membran dibuat pertama kali di Amerika oleh Walter Bird. Selanjutnya pengertian dari kanopi membran itu sendiri. Kalau kamu sudah membaca, Iksal bilang lanjut, Pak. Iya, Pak. Coba bilang lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, pengertiannya singkat saja, yaitu kanopi membran adalah atap bahan yang berbahan dasar kain. Oke, lanjut, Pak. Dan apa itu jenis-jenis dari kanopi membran? Ada yang pertama adalah kanopi membran Agatex, ada kanopi membran Dixon, kanopi membran tipe Serge Ferrari, kanopi membran High-Tex, kanopi membran Versailles, kanopi membran Uno, kanopi membran Igloo. Yang lanjut, Pak. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kanopi membran adalah kain membran itu sendiri, pipa besinya, dan juga kawat sering baja. Lanjut, Pak. Dan alat-alat kerja yang digunakan adalah lem, ada roll, gorinda, tali, tangga, bor, dan baut. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Terus tahap-tahap dalam pembangunannya, atau yang pertama adalah melakukan survei lokasi, menyesuaikan kain membran dengan ukuran lokasi, menyatukan kain membran dan lem pada lereng besi, pasang penyangga setiap sudut, dirikan rangkaian besi, dan pasang membran. Oke, Pak. Adapun kelebihan dari kain membran, dari kanopi membran ini adalah satu, tahan lama, dua, memantulkan dan menyerap sinar matahari, sehingga mendapatkan pencahayaan alami, banyak jenis dan warna, dan juga hemat. Lanjut, Pak. Dan untuk kekurangannya, penampilan dari kanopi membran sendiri terlihat seperti tertarik dan rentan terhadap beban karena tidak kuat menahan beban, dan juga rentan terhadap sobek. Oke, Pak. Lanjut. Kesan kami dalam mengikuti mata kuliah bahan material bangunan. Dalam mata kuliah ini kami sangat mendapatkan pengetahuan baru dan banyak dari bahan material bangunan, pengetahuan tentang bahan kekinian dan bukan kekinian, tahap-tahapnya, kekurangan dan kelebihannya, dan cara pembangunan fasad yang baik. Terima kasih kepada Bapak dosen telah meluangkan waktunya telah mengajar kami. Jujur kami sangat senang dengan pembawaan Bapak terhadap materi kuliah ini. Bapak membawakan dengan sangat baik, santai, dan bersahabat dengan mahasiswa, sehingga kami tidak canggung dan tidak ragu dalam bertanya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak. Semoga menjadi amalan baik bagi Bapak dan menjadi ilmu yang berguna bagi kami di kemudian hari. Bapak, selanjutnya. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 7. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Coba Reva, ini apa Reva? Ya. Ini apa bahannya? Yang tampak depan nih. Jendela bukan, kalau nggak salah. Bukan, atau lihat. Bahannya Reva. Wirmis. Hah? Wirmis kon. Apa? Wirmis. Wire mesh. Jaring-jaring. Iya, jaring-jaring, Pak. Kawat ayam. Iya, Pak. Ini atap teras mau bahannya apa?
bahan Ini atap teras ya? Atau karpot? Bukan, Karpot Pak, ini ya? bukan. Kanopi, Pak. Karpot, Pak. kanopi, Pak. Karpotmu. Karpotmu, Reva, bahan atapnya apa? Eh, em, membran, Pak. Ya, membran. Reva, ini pagarmu itu bahannya apa? Kalau pagar bahannya eh Alesa, apa bahannya Alesa? aluminium, Pak. Kalau baja ringan, Pak. Holo, besi holo. Baja ringan, holo baja ringan. Iya, besi holo ya. Pak. Nurmasita apa? Nurmasita. Pagarmu. Besi holo baja ringan, Pak. Oke. Lantai terasmu apa? Bahannya Nurmasita. Lantainya, lantai teras. Aspal, bukan, Pak? Hah? Di tabelmu coba lihat. Apa Iksal, lantai terasmu? Kalian menggunakan apa? Itu pakai anu kayaknya, Pak. Atau ubin, Kok ubin? ubin anu Pak, apa? Lihat tabelmu. ya, Amir apa Amir? Lantaimu, lantai teras, Grass block, Pak. lantai teras. Tidak ada di tabelmu. Tidak ada kayaknya, Pak. Tidak ada di tabelmu. Seharusnya ada ya, kan bagian dari fasad. ya, Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Kosenmu, Iksal, terbuat dari apa? Bahannya? Anu UPVC, Pak. Hah? UPVC. Oke. Alesa, kosenmu terbuat dari apa, Alesa? UPVC, Pak. Kosen Nah, UPVC. Reva, terbuat dari apa kosenmu? Suaramu, Reva. OPPC, Pak. Oke. Jendelamu? Jendela. Jendelamu Nurmasita terbuat dari apa? Kacanya? Akrilik, Pak. Akrilik. Kalau yang lantai 2 ini katanya terbuat dari apa? Reva? Kalau nggak salah akrilik juga, Pak. Akrilik. Alesa, kacamu terbuat dari apa? Kaca akrilik, Pak. Akrilik. Oke. Ini apa bahannya, Nurmasita? Besi, Pak. Besi apa? Perasaan di tabelmu? Kawat ayam ya? Iya, Pak, Iya, kawat Pak. ayam. Dindingmu dari apa? Alesa? Dari bata ekspos, Pak. Ini bata ekspos ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini Nurmasita apa? Batu alam. Iksal apa ini Iksal? Batu alam, Pak. Oke. Iksal, pengerasan lantai karport itu dari apa? Pengasihan di karpot itu pakai grass block, Pak. Reva, betulkah pakai grass block? Iya, Pak. Bisa jadi itu, Amir, Pak. pakai apa Amir? Grass block, Pak. Tadi ada yang bilang beton.
Coba cek PowerPoint-nya, tabelnya. Yang itu Grass. alternatif juga, Pak. Oh, alternatif 3. Jadi betul Iya, ini, Pak. grass block. Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Grass block, Pak. Di Pohon tak apa? Menurut Mas Ida? Pohon palem, Pak. Apa ini? Di tabelmu. Reva, Tidak ada di tabel. masa enggak ada? Kita sudah bahas. Apa Reva? Palem, Pak, kalau nggak salah. Amir, di tabelmu apa? Kalau yang pohon, Pak, cuma ada palem. Tidak ada yang lain. Seharusnya pohon palem ini ya. Ya, Pak. Tapi Iya, Pak. di yang ini mungkin tidak ada, Pak. Hah? Di aplikasinya mungkin tidak ada, Pak. Cari tuh. Iksal, catnya apa Iksal? Mereknya? merek Nippon mungkin, Pak. Iksal, kalau kamu bicara jelas-jelas Iksal ya, jangan so imut. Iya, Pak, ya, Pak. Catnya merek Nippon mungkin, Pak. Lihat tabelmu. Alesa, apa mereknya Alesa? Ada di tabelmu kan? Nggak ada, Pak, kalau Anda tulis, Pak. Oh, padahal ada di yang studi alternatif ada ya? nggak ada juga, Pak. Cet, Kita kiranya ambil betonnya. kan seluruh unsur-unsur fasad. Ya, Ya, Pak. oke, Bapak mau tahu siapa yang desain ini? Teman kami, Pak. Siapa temanmu? Faisal, Faisal, Pak. Pak. Mana Faisal? Di Di kelompok kelompok lain, lain, Pak. Pak. Oh, Karena iya. kita tidak ada Soalnya yang nggak ada tahu, yang Pak, punya untuk laptop, Pak. bikin SketchUp atau yang punya laptop juga tidak ada. Oh, iya. Tapi berdasarkan hasil diskusi kalian kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Sisanya ada donanya Oh. juga dari kita, Pak. Oh, iya, oke. Oke, terima kasih banyak ya. Kalian telah ada usaha kalian bagus sekali ya. Terus menurut Bapak hasil desainmu ini bagus sekali ya. Terima kasih, Pak. Prinsip-prinsip yang kita telah diskusikan mengendap di sini ya. Bapak senang sekali. Ya, Iya, Pak. ya ke depannya ini kan nanti liburan panjang. Kalau bisa sudah beli laptop, Iya, terus Pak. Insya Allah, Pak. beli laptop yang menyala-menyala keyboardnya. Terus nanti bisa hubungi seniornya yang kalian akrab, minta tolong diajarkan CAD, SketchUp. Ya, isi liburan Ya, Pak. kalian dengan hal-hal yang produktif Iya, sehingga pengetahuan menggambar kalian meningkat. Ya, karena kalian itu di arsitektur. Ya, bagaimana membuat misalnya antara lain membuat fasad itu fungsional, estetis. Ya, Amir ya, Bapak tadi senang sekali Amir. Kamu presentasi itu yang kayak begitu yang Bapak maksud. Ya, Iya, ya, Amir ya. Terus semuanya juga bagus sekali. Bapak senang sekali, kalian kompak. Terus PowerPoint-mu bagus sekali ya. Bapak senang sekali ya lihat PowerPoint-mu ini bagus sekali ya. Sudah dikirimkan ke Bapak ya? sudah, Pak. Ya. Terus Bapak lihat ini kalian ini kelompok yang menurut Bapak paling bagus. Ya. Terima kasih, Hasil Pak. desainmu juga Iya, Pak. bagus sekali. Iya, Ya. Pak. PowerPoint-mu juga bagus sekali. Bapak senang sekali. Ya sudah melebihi harapannya Bapak.
Ya, Ya, Pak. Baik, Pak. oke. Nanti liburan tolong kalian beli laptop, terus belajar CAD, SketchUp, atau kalau ada waktu belajar juga BIM. Ya, jangan malas-malas ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, jangan malas-malas. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.